Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati kalau kita bicara tentang autoimun kayaknya makin banyak gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa, ini apalagi sih? Kok ada lagi jenisnya? Nah, salah satunya ini nih, Hashimoto. Mungkin masih banyak yang awam mendengar ini. Ini adalah gangguan yang terjadi pada kelenjar tiroid seseorang. Apa sih gangguan yang terjadi ketika seseorang mengidap Hashimoto ini? Dan bagaimana? Mungkin ada pencegahannya atau enggak ya? Atau mungkin kalau nggak bisa dicegah, ada nggak penanggulangannya agar orang tersebut atau pasien tersebut memiliki kualitas hidup yang lebih baik? Nah, nanti kita akan bahas, namun kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar autoimun. Yang pertama adalah terpapar sinar ultraviolet berlebih bisa menyebabkan lupus. Nah, kalau kita bicara tentang lupus kayaknya memang musuhnya salah satunya ya si sinar ultraviolet ini ya. Tapi apakah ini bisa menjadi penyebab ketika seseorang yang tadinya nggak lupus terus terkena ultraviolet lebih, akhirnya bisa lupus? Serem banget ya ketika orang-orang yang memang seharian mungkin di outdoor kerjanya, mobilitasnya. Nah, ini apakah memang bisa jadi potensi besar terkena penyakit lupus? Nanti kita akan tanyakan dan kita konfirmasi ini mitos atau fakta bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah penyakit autoimun bisa melemahkan otot. Ada beberapa kondisi seseorang gitu ya yang memang terkena autoimun kayaknya lemah gitu di bagian ototnya. Apakah ini hanya menyerang jenis autoimun tertentu saja atau semua jenis autoimun memang bisa melemahkan otot? Nah, ini akan kita tanyakan, kita konfirmasi mitos atau fakta sih bersama dokter kita nanti. Oke, selanjutnya adalah perempuan lebih rentan alami autoimun. Ini benar-benar fakta sesuai penelitian atau simpang siur kita belum tahu. Tapi pastinya mendengar ini aja para perempuan udah bergidik ya. Waduh, saya lebih potensial dong terkena si autoimun ini. Apalagi jenisnya juga beragam banget. Nah, apakah benar autoimun itu bisa lebih potensial disebabkan juga karena gendernya atau mungkin hormonnya yang memengaruhi? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah infus dan suntik putih bisa timbulkan autoimun. Aduh, siapa sih yang nggak pengen kulitnya glowing, cantik, putih gitu ya? Kayaknya itu udah jadi standar cantik, kecantikan perempuan khususnya di timur gitu ya, di Asia gitu. Kayaknya putih itu cantik. Nah, akhirnya banyak nih yang melakukan jalan pintas dengan suntik putih. Emang sih hasilnya di beberapa tahun awal kayaknya aduh, senang banget ya kelihatan lebih perform gitu. Tapi apakah benar apa yang kita lakukan ini bisa menimbulkan autoimun? Serem juga ya ketika sisa hidupnya nggak lagi masalah putih doang nih, tapi masalah yang lain bakal timbul. Nah, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Selanjutnya adalah mitos atau fakta lah ya, kalau pasien autoimun harus makan porsi kecil dan rutin, tidak boleh langsung banyak. Siapa yang suka makan langsung banyak? Kayaknya kreatif saya nih yang suka makan langsung banyak. Tiba-tiba, aduh, perut jadi nggak enak. Nah, apakah memang pola makan ini juga harus dilakukan oleh orang-orang atau pasien autoimun? Apa sih masalahnya? Apa sih yang membuat seseorang harus makan dikit-dikit gitu ya? Apakah memang pencernaannya nggak sebaik itu? Atau mungkin penyerapannya juga nggak sebaik itu, metabolismenya. Jadi memang diharuskan makan lebih dikit-dikit tapi lebih sering gitu ya. Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita ini mitos atau fakta. Tapi usai jeda, karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar autoimun. Itu pembahasan saya, belum tentu valid. Kita akan konfirmasi langsung bersama dokter kita hari ini. Sudah bersama saya di studio ada Dr. Suzy Maria SPPD KAI, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Kita sapa dulu ya. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Dika, baik. Cantik Mbak Dika sekali sehat. hari ini, sehat. Harus sehat nih buat pemirsa kita ya dok ya. Oke, hari ini kita bahas autoimun yang kayaknya
makin banyak ya, orang nggak tahu makin banyak atau baru tahu aja ada gitu ya. Kita bahas satu persatu nih biar nggak salah kaprah. Mitos atau fakta dok, kalau terpapar sinar ultraviolet itu bisa menyebabkan lupus. Serem banget nggak sih kalau misalnya ada orang yang hampir tiap hari gitu ya, petani ya nggak sih, terpapar sinar matahari terus dia akhirnya kena autoimun lupus, bener nggak sih? Itu kalau pernyataannya sebabkan, Iya. mitos. Mitos, kalau menyebabkan mitos ya, Iya, harus digaris bawahi. iya. Karena kalau kita menyebutkan penyakit autoimun, sebabnya itu tidak diketahui pastinya. Nah, terjadinya penyakit autoimun itu ada banyak faktor risiko gitu, dan kenapa dia bisa terjadi autoimun di kemudian hari, ada faktor genetiknya. Jadi dia ada bakat genetiknya. Kemudian apa proses yang dia alami semasa hidupnya. Nah, salah satunya itu adalah terpapar sinar matahari. Nah, itu jadi seperti faktor risiko, tetapi bukan penyebab utama langsung gitu ya. Nah, kita bahas lagi kenapa sinar matahari gitu ya, terkait dengan lupus. Benar. Pada lupus itu ada gangguan dalam membersihkan sel-sel tubuh yang mati. Dan sel tubuh yang mati itu dikenal oleh sistem imun dan kemudian membentuk antibodi dan menyerang tubuh begitu. Nah, ketika kita terpapar sinar matahari, sel-sel tubuh kita banyak yang mati. Nah, oleh karena itu orang yang punya bakat genetik, kemudian yang punya bakat genetik untuk terkena penyakit lupus, kemudian dia banyak terkena sinar matahari, mungkin itu yang menjadi pemicunya, akhirnya muncullah penyakitnya bergejala. Begitu. Jadi bisa flare-nya gara-gara si ultravioletnya ini ya. Jadi memang ada hubungannya lah ya, paparan sinar matahari dengan si lupus, tapi bukan penyebab utama. Nah ini ya, jadi jangan salah kaprah. Jadi aduh saya nggak mau kena matahari ya, nanti takut kena lupus, bukan. Takut hitam aja biasanya. Oke, selanjutnya adalah penyakit autoimun bisa melemahkan otot. Kita banyak ya melihat orang-orang pasien dengan autoimun yang berjuang hidupnya, kayaknya tuh ada kelemahan gitu di bagian ototnya. Ini selalu atau enggak sih? Atau emang ada beberapa jenis autoimun tertentu saja yang menyerang otot? Itu benar sih pernyataannya. Oh yes. Bahwa penyakit autoimun itu kadang bisa menyebabkan kelemahan otot. Sebenarnya ada banyak kondisi yang gejalanya jadi orangnya tampak lemah gitu ya. Jadi memang ada penyakit autoimun di mana kekebalan tubuhnya menyerang ke ototnya langsung atau menyerangnya ke hubungan atau komunikasi antara saraf dan otot gitu yang menyebabkan ototnya benar lemah dan kehilangan kekuatan otot. Nah, itu contoh penyakitnya miositis, nama penyakit peradangan otot. Miosit itu otot, itis itu radang, miositis. Atau penyakit miastenia gravis, itu dia menyerangnya ke komunikasi antara saraf dengan otot. Atau penyakit autoimun lain seperti lupus yang juga bisa menyerang otot. Tetapi jangan salah, banyak kondisi penyakit autoimun sistemik atau autoimun yang menyerang seluruh tubuh, yang pasiennya itu memiliki gejalanya itu fatigue, kelelahan gitu, yang seolah-olah dia kayaknya lemes, nggak bisa bangun. Tapi kalau kita periksa kekuatan ototnya, sebenarnya ototnya normal, cuma dia terasanya capek, nggak bertenaga gitu, atau nyeri. Nah, itu kondisi yang perlu dibedakan dari kondisi kelemahan otot. Tapi benar bahwa penyakit autoimun itu bisa betul bikin kelemahan otot. Nah ini kan sering ya kita merasakan hal ini gitu ya. Kapan dong kita mulai ngerasa ini kayaknya harus periksa nih, kayaknya harus ada pemeriksaan lanjutan untuk memastikan apakah ini ya memang kelelahan aja atau memang ada masalah dengan autoimun? Pertama tentu dilihat dulu berapa beratnya, severity-nya. Kalau itu memang kita rasa sudah mengganggu untuk kegiatan kita sehari-hari, untuk mengganggu pekerjaan, ya. Dan yang kedua kita juga harus lihat kita ini berisiko tidak. Jadi misalnya kita punya anggota keluarga inti atau yang hubungan keluarganya erat lah ya. Ada yang berpenyakit di sistem imun, penyakit autoimun gitu. Tentu kita juga mungkin kita membawa gen yang sama. Jadi tidak ada salahnya untuk kita memeriksakan diri lebih cepat. Jadi memang lebih cepat lebih baik lah ya. Apapun kondisinya ketika sudah ada faktornya kayaknya diperiksakan aja ya. Biar nanti juga nggak ada perburukan di kondisi-kondisi tersebut. Oke, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya dok. Oke, ini sih rada deg-degan nih saya bacanya ya. Perempuan lebih rentan alami autoimun, serem banget. Bener nggak sih ada urusannya gender dengan autoimun? Sayang sekali benar, fakta. Iya, penyakit autoimun itu ada banyak ya, ada ratusan. Tapi ternyata setelah kita total lihat seluruh penyakit autoimun itu rasanya perempuan 80% itu 80% itu perempuan yang mengalaminya gitu. Apa sih?
Apa Ya. sih masalahnya, Dok? Ya kalau sebelumnya kita banyak berteori bahwa memang masalah di hormon wanita. Jadi perempuan itu kan mengalami beberapa kali fase fluktuasi sistem hormonnya. Karena kan perempuan itu ada fase pubertasnya, kemudian dia ada hamil, Yes. kemudian dia masuk masa menopause. Dan itu kan ada perubahan-perubahan dalam hormon. Dan itu akan mengubah bagaimana sistem imunnya bereaksi. Tetapi belakangan ini kemudian penelitian juga mendapatkan bahwa nggak hanya itu. Ternyata kromosom kita perempuan itu kan XX, Ya. laki-laki XY. Ya. Ternyata itu juga yang menyebabkan masalah gitu. Jadi memang ya ternyata begitulah secara ilmiah pun sudah dijelaskan gitu. Terus apa bahwa dong yang harus memang dilakukan? berhubungan. Ya. Kan kalau autoimun kan nggak bisa kita nggak bisa runut ya penyebabnya apa ya, itu ciri khasnya si autoimun gitu ya. Untuk si perempuan ada nggak hal-hal yang memang harus dijaga nih agar ya potensi itu nggak makin besar? Ya, tentu harus melakukan gaya hidup sehat. Ya. Langsung Gaya hidup senyum nih ya, sehat. susah ya. Gaya hidup sehat itu kan mulai dari memilih makanan yang sehat, yang tidak memicu peradangan, kemudian melakukan olahraga, menghindari stres, tidak merokok, kemudian yang mencegah diri dari infeksi, karena infeksi pun juga memicu penyakit autoimun. Dan yang tentunya juga penting memeriksakan diri secara dini ya, kalau misalnya memang tahu kita punya faktor risiko keluarga. Oke, kayaknya lagi dibacain ya ininya ya. Masalah-masalah hidup perempuan masa kini ya, gaya hidup nggak bener, terus mungkin juga udah ada symptomsnya tapi nggak aware gitu ya. Oke, kayaknya kita harus lebih aware lagi, harus lebih ada tindakan antisipatif untuk bisa mencegah hal tersebut. Kita lanjut ya, Dok ya. Mitos atau fakta, Dok? Nah ini juga nih, infus dan suntik putih bisa timbulkan autoimun. Siapa sih yang nggak pengen glowing? Siapa sih yang nggak pengen putih? Tapi kalau memang ada momok menakutkan itu serem juga ya, Dok. Bener nggak sih? Kalau itu saya bisa bilang mitos. Yes. Kenapa tuh, Dok? Itu kan awalnya viral gara-gara ada yang mengaku begitu ya. Betul. Bahwa dia mengidap autoimun karena sebelumnya dia rajin infus putih gitu. Nah, kita tahu sebenarnya yang dilaksanakan di klinik-klinik kecantikan, klinik estetik atau dokter kulit sekalipun, dokter spesialis kulit dan kelamin, beliau saya yakin yang berpraktek resmi itu memberikan obat-obatan untuk pencerah kulit itu yang sudah di-approve oleh Badan POM. Sudah ada Atau uji misalnya, klinisnya lah ya. atau misalnya dari Amerika FDA begitu. Jadi intinya pasti sudah yakin bahwa bahan-bahan yang diberikan tersebut itu adalah bahan-bahan yang aman. Dan sebenarnya beberapa komponen dari infus pencerah kulit tersebut itu isinya antioksidan. Dan antioksidan itu sebenarnya juga baik pada kondisi autoimun gitu. Dan walaupun ya tidak terbukti ya pemberian antioksidan akan mencegah ataupun mengobati autoimun gitu. Tapi bukanlah sesuatu yang berbahaya. Nah mungkin yang perlu kita perhatikan adalah jangan mengambil treatment dari klinik-klinik yang ilegal. Abal-abal Iya, ya. yang produknya tidak diketahui asal-usulnya begitu. Itu saja sih yang perlu menjadi perhatian. Jadi yang harus jadi perhatian sebenarnya harus dengan tenaga profesional dan juga klinik yang tepat. Karena kalau sudah dengan yang profesional dan tepat, insya Allah sih isinya udah teruji secara klinis dan aman. Ya, Dok ya. Oke. Perlu dicatat nih. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir nih, Dok. Pasien autoimun harus makan porsi kecil dan rutin, tidak boleh langsung banyak. Mitos atau fakta? Kayaknya mitos ya. Mitos ya, kayaknya semua orang juga gitu ya. Sebenarnya nggak boleh langsung banyak. Kenapa tuh, Dok? Sebenarnya kalau kaitannya dengan penyakit autoimun itu bukanlah masalah porsi dan bukanlah masalah frekuensi. Jadi tadi kan masalahnya makannya kecil sering gitu kan ya. Tetapi masalahnya lebih di isi makanannya. Jenisnya. Iya, jenis makanannya. Pada kondisi autoimun itu kan terjadi peradangan terus-menerus di tubuh. Nah, makanan itu kita sudah ketahui mana makanan yang akan memicu peradangan, mana makanan yang akan menurunkan proses peradangan di tubuh. Jadi tentu kalau kita menderita autoimun atau kita ingin mencegah terjadinya penyakit autoimun, ya kita hindarilah makanan yang memicu peradangan atau kita sebut pro-inflammatory foods. Jadi kalau penyakit makanan yang memicu peradangan, contohnya daging merah. Western diet sebenarnya diet barat ya, jadi makanan daging merah yang lemaknya tinggi, makanan yang dagingnya diproses, yang gulanya tinggi. Nah, jadi kita harus beralih ke makanan yang
anti-inflamasi, anti radang. Nah itulah sayur-sayuran, Sayur ya yang paling biji-bijian penting ya. utuh gitu. Pas Jadi banget nih ah, dari TV vegetarian ya, bagus Bener, loh. bener. Benar kan? Jadi memang bagus juga ya vegetarian di istilahnya diterapkan pada orang dengan autoimun ya. Oke, nah kalau misalkan kayak makanan orang Indonesia kan ada gorengan, yang gitu-gitu juga tuh kan seneng banget tuh ya. Itu juga akan membantu peradangan nggak? Membantu dong, iya, menyebabkan. itu adalah makanan yang kurang bagus. Oke. Ya, dan memang kondisi lemak yang tinggi, belum lagi misalnya dipanaskan dengan minyak yang sudah dipanaskan berkali-kali begitu ya. Itu justru memang akan merusak kesehatan. Itu yang padahal yang paling enak ya. Aduh. Jadi memang perlu bukan masalah kapan intensitasnya atau mungkin porsinya, tapi apa isi piring kita itu yang paling penting ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan topik utama kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang autoimun Hashimoto. Kayaknya masih awam ya di telinga kita, atau mungkin untuk beberapa orang nih masih kayaknya baru sekali dengar ya. Hari ini kita akan kupas tuntas bersama dokter kita. Tapi sebelum itu saya membuka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya terkait tema kita hari ini di 021 290 3244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi dengan Dr. Suzy Maria SPPD KAI, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Oke, Dok, bicara autoimun, kayaknya tuh hits sekitar 5 tahun terakhir ini ya. Tiba-tiba autoimun, kayaknya sekeliling kita tiba-tiba autoimun gitu ya. Nah sebenarnya mungkin kita mau lurusin dulu, autoimun tuh apa sih yang terjadi pada tubuh seseorang? Biar orang tuh paham ya tentang kondisi ini. Oke. Autoimun itu seperti istilah umum gitu ya. Jadi nama penyakitnya sendiri bukan autoimun. Betul. Seperti tadi kan kita udah bahas lupus. Nah, Ya, itu penyakit autoimunnya penyakitnya. itu. Atau tadi Mbak Dika udah sempat introduce Hashimoto. Nah, Ya. nama penyakit autoimunnya Ya. itu. Jadi autoimun itu seperti judul besar. Autoimun. Auto itu ya sendiri, punya kita sendiri. Imun itu kekebalan tubuh. Jadi penyakit ini adalah kondisi di mana kekebalan tubuh menyerang diri kita sendiri. Oke. Nah sebenarnya kan sistem kekebalan tubuh itu tugas utamanya adalah menyerang sesuatu yang asing. Ya kan, misalnya ada kuman masuk ke tubuh, berpotensi menyebabkan penyakit, diserang, kita nggak sakit gitu. Nah dalam kondisi autoimun ini, sistem imun kita itu salah. Dia mengenali bagian dari diri kita sebagai benda asing, kemudian dia bereaksi, dia lawan, sehingga terjadilah kerusakan organ kita. Nah, misalnya kita bicara lupus, seluruh sistem organ yang ada di tubuh bisa diserang pada kondisi lupus. Bisa darahnya, bisa ginjalnya, bisa kulitnya, dan lain-lain. Nah, kalau Hashimoto tadi menyerangnya spesifik di kelenjar tiroid atau kelenjar jantung. Gitu. Oke, sebelum kita ke Hashimoto nih, apa yang menyebabkan, istilahnya kalau aku bisa kasih istilah ya, si imun ini amnesia gitu ya. Dia nggak tahu nih mana keluarganya sendiri. Apa sih yang bisa menyebabkan hal itu? Kenapa nggak ada yang tahu? Itu ya. Itu khas nih autoimun ya. Nggak ada yang tahu kenapa akhirnya dia bisa salah gitu ya. Tetapi secara genetik memang ada kode-kode genetik tertentu yang oke, ini rentan nih untuk kemudian terjadi penyakit autoimun ini di kemudian hari. Tapi itu pun bukan sesuatu yang pasti gitu. Jadi maksudnya bukan berarti punya kode genetik ini pasti kemudian ketika dia besar dia punya penyakit autoimun. Tidak seperti itu juga gitu. Jadi ya itulah, terlalu kompleks bagaimana mekanismenya. Bahkan secara kalau pasti misalnya nggak tahu gitu. Bahkan mungkin misalkan saudara kita nih lupus atau Hashimoto, udah pasti kita juga akan terkena jenis yang sama, belum tentu juga ya? Belum tentu. Nah, oke. Tapi mungkin ada potensi terkena autoimun bisa jadi. Tapi jenisnya belum tentu. Belum tentu sama. Sebegitu variatifnya ya, sebegitu kreatif ya si autoimun ini. Oke, kita masuk ke Hashimoto. Hashimoto itu apa sih, Dok? Ini kalau kita lihat kayaknya namanya keren ya. Tapi kerjanya apa? Oke, kalau Hashimoto tadi spesifik. Jadi penyakit autoimun yang menyerang kelenjar tiroid. Jadi sistem kekebalan tubuhnya menyerang sel-sel di kelenjar tiroid sehingga sel kelenjar tiroidnya menjadi rusak dan tidak bisa memproduksi hormon tiroid. Nah, sedangkan hormon tiroid itu diperlukan untuk tubuh kita bekerja lah. Fungsinya apa hormon tiroid? Hormon tiroid itu berfungsi terutama untuk mengatur metabolisme tubuh. Jadi
juga mengatur metabolisme gula, lemak, protein, mengatur kerjanya jantung, otot, otak kita, saluran cerna, pokoknya hampir semua sel di tubuh itu akan dipengaruhi kerjanya dengan adanya hormon tiroid gitu. Jadi dia Termasuk vital benar-benar ya, Dok, ya? hormon yang sangat vital, esensial. untuk Termasuk tubuh. sangat vital. Mm-mm. Posisinya di mana sih? Mungkin banyak orang yang nggak tahu nih tiroid di mana. Orang kadang-kadang mikirnya, oh di sini ya, gitu ya. Padahal sebenarnya ada di area depan ya, Dok? Di mana, Dok? Betul. Tiroid itu kan nama awamnya gondok. Gondok ya. oke. Jadi kelenjar bentuknya kayak kupu-kupu kecil. Mm-mm. Letaknya di leher depan sisi yang bawah. Kalau laki-laki itu di bawahnya buah apa namanya? Jakun. Jakun. Ah. Nah, jadi umumnya sebenarnya kita nggak bisa raba karena kecil sekali, tipis Sangat sekali. kecil. Tetapi dalam kondisi peradangan kadang dia membesar. Jadi dokter bisa ngerabanya tuh dari pemeriksaan fisik. Tapi kalau yang gondok itu bukan si Hashimoto ini kan? Kalau membesar banyak penyebabnya. Misalnya orang kekurangan iodin. Yes. Nah, itu bisa membesar gondoknya. Mm-mm. Terus proses penyakit kanker misalnya, kanker kelenjar tiroid itu juga membesar. Oke. Nah, Hashimoto ini bisa membesar juga, tapi seringnya normal sih ukuran. Justru seringnya normal. Jadi bukan hal yang spesifik ya Bukan ke Hashimoto. spesifik, Oke, betul. kita bicara tentang si kelenjar tiroid yang diserang oleh si Hashimoto ini gitu ya. Apa sih gejalanya, bisa dirasakan nggak? Atau dia seperti ya si silent killer juga nih, nggak kerasa tiba-tiba udah parah? Iya, benar. Mbak Dika benar. Jadi kan ada prosesnya sebenarnya, fase-fasenya seseorang mengalami Hashimoto di awal, kemudian mungkin ada gejala di awal ringan, dia nggak ketahuan, dia nggak sadar ada gejala itu, kemudian tenang aja selama beberapa bulan, berapa tahun, kemudian baru muncul gejala akibat dia kekurangan hormon tiroid. Jadi kan ketika di awal nih, kekebalan tubuh menyerang kelenjar tiroidnya. Saat itu kan ada kerusakan sel-sel tiroid. Dan di saat itu terjadi pelepasan banyak hormon tiroid yang tadinya harusnya kan dilepasnya sedikit-sedikit nih. Betul. Ketika selnya rusak, dilepasnya langsung banyak. Over ya. Nah, saat itu kadar hormon tiroid di tubuhnya justru tinggi. Nah, saat itu kalau misalnya muncul gejalanya itu adalah seperti orang kelebihan hormon tiroid. Misalnya dia berdebar, dia gemeteran, Oh, tremor gitu ya. keringetan terus, rambutnya rontok, terus mensnya tidak teratur, BAB-nya sering diare, dia nggak tahan dengan udara panas, kayaknya jadi uring-uringan gitu, Oh ya? cemas gitu. Itu adalah gejala-gejala hipertiroid. Tetapi sayangnya pada kondisi Hashimoto itu jarang pasien yang mengalami atau menyadari ada kondisi fase dia sedang hipertiroid saat itu. Nah, kemudian kan kelenjar tiroidnya terus dirusak. Sedikit-sedikit terjadi penurunan produksi hormon tiroid sampai nanti hormon tiroidnya udah sangat rendah. Nah, karena hormon tiroidnya rendah, efek yang terjadi sebaliknya. Gitu, orangnya jadi cenderung depresif. Kemudian dia jadi konsentrasinya berkurang gitu, jadi agak-agak lemot gitu. Hey. Dia sulit BAB, justru kebalikannya kan. Terus gerakannya lamban. Rambutnya rontok juga sih, tapi nggak tahan dingin orangnya gitu. Jadi kebalikan, terus menggemuk. Bengkak, matanya bengkak, wajahnya bengkak, tangan kaki bisa bengkak gitu. Nah, jarang sih sebenarnya pasien itu terdiagnosis karena dia menyadari ini kayaknya ada yang salah nih dengan saya dan Iya, memeriksakan. Karena dianggap tuh gejala-gejala yang biasa kan, ngantukan gitu ya, bener. susah konsentrasi, itu dianggapnya biasa aja gitu. Seringnya sebenarnya terdeteksi itu dari pemeriksaan screening darah, hormon tiroid gitu. Jadi ada beberapa paket medical check up gitu yang memeriksakan hormon tiroid. Jadi diperiksakanlah TSH. Nah, kalau ada kadar TSH-nya tinggi, nah itu disebut dengan hipotiroid. Nah, jadi ketika itulah biasanya pasien baru terdiagnosis. Tapi kan kita istilahnya kalau nggak ngerasa sakit ya nggak sakit gitu kan. Ada nggak sih tindakan-tindakan yang bukan tindakan ya, apa ya, inisiatif yang bisa dilakukan atau screening yang memang bisa rutin nih dilakukan ketika kita merasa kayaknya ada yang nggak nyaman nih di badan. Boleh nggak sih kayak gitu? Iya, kita sebenarnya kalau sebagai orang dewasa ya, kita itu kan perlu melakukan medical check up namanya. Medical check up itu adalah serangkaian wawancara oleh dokter untuk menanyakan apakah ada tanda dan gejala di berbagai sistem organ kita yang menunjukkan adanya penyakit. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik tubuhnya, dilihat ciri-ciri badannya gitu ya, ada menunjukkan khas penyakit tertentu atau tidak. Dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang yang lain, bisa laboratorium darah, urin, kemudian ronsen, USG dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Itu jadi sebenarnya sebagai orang dewasa kita perlu melakukan pemeriksaan itu secara serial. Kalau kita sehat at least setiap 5 tahun
kita melakukan itu. Kalau gitu. sehat ya. Kalau kita sehat. Kalau sakit. Nah, kalau kita tahu kita sudah berisiko, katakanlah punya keluarga penyakit autoimun atau lebih spesifik lagi punya anggota keluarga penyakit autoimun tiroid. Itu 70% itu menurun ke anaknya. Maksudnya anaknya kemudian mengalami. Jadi perlu melakukan screening secara rutin gitu. Dan kalau kita mau screening tiroid ya selain dilakukan pemeriksaan fisik kelenjar tiroidnya, ada pemeriksaan hormon di darah. Untuk screening kita cukup periksa TSH aja. TSH ya? TSH nama pemeriksaannya. Jadi memang sebenarnya screening awal tuh akan lebih baik sih. Mau potensial ataupun enggak nggak apa-apa. Paling tidak sampai ada keparahan dulu baru kita berobat gitu ya. Karena akan lebih sulit ya dok ya. Nah kalau kita bicara tentang potensi dari gender untuk si Hashimoto ini, apakah perempuan juga akan lebih potensial? Sayang sekali ya. Oh. Iya, jadi perempuan lebih berisiko daripada laki-laki. Biasanya terjadi di dewasa menengah lah, dewasa muda lah ya gitu ya, muda menengah gitu. Itu udah mulai terjadi. Dan sering juga terjadi setelah melahirkan, setelah hamil melahirkan. Oh ya. Kenapa tuh dok? Karena fluktuasi dari kadar hormon si tadi. hormonal tadi ya, berantakan kan soalnya ya dok ya. Berarti kalau bisa dibilang ketika autoimun tuh lebih potensial karena masalah hormon perempuan, orang yang menopause akan lebih ini nggak? Lebih tenang penyakit autoimunnya? Sayang sekali tidak. Jadi ada kita temukan juga beberapa penyakit autoimun yang polanya, oh ini banyaknya terjadi pada wanita pasca menopause gitu. Jadi ternyata sedemikian rumitnya lah bagaimana pengaruh dari hormon, terutama hormon wanita terhadap balance atau keseimbangannya sistem imun. Semangat ya para perempuan yang memang dikendalikan hormon hidupnya ya, tapi masih ada hal yang bisa diperjuangkan dengan pola hidup sehat tadi ya dok ya. Oke, kita balik ke Hashimoto. Berarti kalau mulai gejalanya tadi dokter sudah bilang nih, kondisi-kondisi yang tadi hipotiroid dan segala macam, kadang-kadang masih banyak yang nggak sadar gitu ya. Biasanya yang datang itu tuh udah di tingkat apa tuh dok? Macam-macam. Ada yang datang dengan membawa hasil laboratorium. Ya, jadi secara belum ada gejala, tetapi dia melakukan screening. Jadi di situ kita dapat. Atau yang lainnya dapatnya mungkin bukan karena dia sulit BAB, bukan karena dia gemuk gitu ya. Tetapi kita ngelihat, oh ini kadar kolesterolnya terlalu ekstrim tingginya gitu. Nah pada kondisi itu mungkin ya bisa kita perlu mencurigai adanya penyakit tiroid yang mendasari. Atau dia wanita usia muda, kok dia bisa punya penyakit gangguan jantung? Ya karena kan tadi mempengaruhi kerjanya jantung kan ya, kadar hormon tiroid. Nah itu perlu dicari tahu, diperiksakanlah hormon tiroidnya. Oh iya ternyata hormon tiroidnya mungkin rendah atau berlebih, yang itu yang menyebabkan dia gangguan jantung saat ini. Jadi memang sedikit sekali pasien yang datang dengan karena dia ngantukan, karena dia sulit konsentrasi, itu jarang gitu. Kalau ngantuk kan pasti ke coffee shop ya dok? Coffee shop bener. Bukan ke dokter ya rata-rata ya. Nah ini kalau bicara tentang bisa ada gangguan jantung, biasanya gangguan apa yang terjadi ketika orang memang sebenarnya Hashimoto lalu dia udah mulai menjalar ke jantung? Gagal jantung. Gagal jantung itu kemampuan jantung untuk memompa darah. Jadi ada bendungan aliran darah ke belakang. Jadi bisa terjadi bendungan aliran darah di paru atau bendungan aliran darah di badannya sehingga terlihat badannya bengkak. Begitu. Oke, itu dia ya. Jadi memang kadang-kadang terlalu common ya simptomnya ya. Jadi memang orang rancu, apalagi kita yang awam. Jadi memang harus ketika sudah ada gejalanya, sudah ada yang nggak nyaman ya, harus ke tenaga profesional, ke dokter ya dok. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tentang Hashimoto, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Suzy Maria SPPD, KI spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Oke, Dok. Tadi kan mungkin simptom awal ya. Hal-hal yang sifatnya ya nggak nyaman aja. Tapi apa hal yang bisa vital ketika seseorang yang nggak tahu nih kalau dirinya terserang Hashimoto? Memang karena Hashimoto ini penyakitnya kronik, jadi dia dan termasuk pelan-pelan kronik ya, dan pelan-pelan prosesnya. Untungnya sih kita jarang sekali mendapatkan pasien itu dalam kondisi yang sudah sangat fatal. Tetapi bisa betul secara teori ya.
bahwa ketika orang itu sudah di fase dia sangat hipotiroid, itu dia bisa koma. Dia bisa koma nggak sadar Bisa gitu. koma. Ya karena semua, kan tadi semua Sampai bisa ke otak soalnya ya. semua sel di tubuh kita fungsinya itu sangat membutuhkan hormon tiroid gitu. Jadi ketika hormon tiroid yang hampir nggak ada gitu, ya pasti orangnya bisa koma, jantungnya juga bisa fungsinya turun sekali gitu. Nah untungnya sepanjang karir saya sebagai dokter, atau udah berapa tahun ya, itu alhamdulillahnya belum pernah gitu ya ketemu pasien yang ada di fase seperti itu gitu. Jadi untungnya dokter-dokter kita di Indonesia ini juga jago-jago, cerdas-cerdas ya. Jadi bisa mendeteksi pasien yang mana nih yang memang kayaknya ada penyakit dasarnya masalah tiroid nih, sehingga jadi bisa terdiagnosisnya lebih cepat. Jadi sebenarnya rata-rata sudah bisa terdiagnosis lebih cepat juga, apalagi screening juga udah mulai makin banyak ya, banyak yang aware juga, banyak yang peduli juga terhadap kesehatan untuk bisa memeriksakan diri ya. Nah akhirnya gara-gara banyak yang mungkin nggak sengaja, oh kok ada hasil yang kayaknya mencurigakan nih, akhirnya ditelusuri ketemu lah itu. Apa yang bisa dilakukan pasien dengan Hashimoto? Karena ini kronis mungkin ya sulit untuk sembuh juga ya, atau nggak bisa gitu ya dok ya, biar kualitas hidupnya lebih baik atau mungkin tetap baik. Oke, yang pertama tentu dia harus paham dulu ya, paham dulu mengenai Kondisi penyakitnya dia, gitu kan ya. Penyakit Hashimoto itu apa dampaknya dalam tubuhnya kalau penyakit itu tidak diobati, bagaimana prinsip pengobatannya. Jadi kalau bagaimana dampaknya tadi kan udah banyak kita bahas ya. Intinya kan kita ingin mempertahankan supaya kadar hormon tiroid yang ada di tubuh itu normal. Gitu, supaya fungsi berbagai sistem organ yang ada di tubuh itu berfungsi dengan baik gitu. Nah, bagaimana untuk mencapai kadar hormon yang normal? Kalau kita ketemu pasiennya dalam fase hipertiroid, fungsi hormon tiroidnya berlebihan, maka dokter akan memberikan obat untuk menekan hormon tiroid tersebut supaya balance, supaya berada di kondisi yang tenang, sedang-sedang lah gitu ya. Kemudian nanti kan dia akan masuk di fase yang normal, itu tidak butuh terapi. Tapi kemudian dia akan masuk ke fase hipotiroid, ada cut off-nya nanti, ada titiknya ketika oh ini dokter sudah harus memberikan obat suplemen pengganti dari hormon tiroid yang sudah turun itu. Jadi prinsip pengobatan ketika sudah fase hipotiroid ini adalah menggantikan hormon tiroid di tubuhnya yang sudah tidak diproduksi lagi. Dan itu akan diberikan seumur hidup. Jadi ya, karena kan menggantikan yang kita tidak bisa produksi lagi gitu. Jadi konsep pengobatan seperti itu yang para penderita atau pasien dengan Hashimoto ini harus paham. Betul, gitu. harus paham dulu gimana kondisinya, dulu. apa yang dibutuhkan oleh dia, apa yang nggak bisa lagi diproduksi oleh tubuhnya, itu yang harus dipahami ya. Kadang-kadang orang kan nggak terlalu ya aware lah untuk suatu hal yang nggak famous gitu ya. Dia yang taunya cuma jantung, diabetes, kolesterol gitu. Padahal hal-hal yang mungkin kecil nggak terlalu dia kenal itu fatal masalahnya ya dok ya. Nah ketika sudah paham, ada nggak hal yang harus diubah? Apakah gaya hidupnya juga ada yang nggak boleh lagi nih gitu? Ya. Nah kan tadi kenapa terjadi akhirnya bergejala lah orang yang ada bakat genetiknya kemudian ada gejala. Ya ada fase-fase yang tadi kan, fase-fase kehamilan, fase-fase perubahan hormon. Bukannya berarti nggak boleh hamil gitu ya. Bukannya berarti nggak boleh hamil, boleh dong. Boleh gitu malah ya. Kan. Kita kan perempuan berhak dong untuk melewati fase-fase yang memang alamiahnya kita menjalani itu gitu. Cuma hal yang seperti itu kan perlu dikomunikasikan dengan dokter. Dokternya akan mempersiapkan kondisi yang optimal supaya dia bisa menjalani kehamilannya dengan sehat dan anak yang dilahirkan pun anak yang sehat gitu kan. Nah itu kalau terkait dengan kehamilan yang bisa mencetuskan atau memperberat proses autoimun di tiroid. Kemudian kita harus menghindari zat-zat dari lingkungan yang bisa berpotensi semakin memperberat penyakit Hashimoto tiroid itu sih. Apa aja itu dok? Ya zat-zat lingkungan, pengawet, pewarna, zat beracun, bakterisida, alkohol, ya, dicatat teman-teman. asap rokok, ya kan. Nah yang seperti itu harus dihindarin. Kemudian infeksi. Ya tentu kita sebenarnya tidak ingin kena infeksi ya, tapi kita harus menjaga gitu supaya tubuh kita tidak terinfeksi. Bagaimana pencegahan penyakit infeksi? Ya perilaku hidup sehat kan, cuci tangan, pakai masker kalau kondisinya memang mengharuskan masker. Kemudian kalau ada penyakitnya bisa dicegah dengan vaksin, kita vaksinasi gitu. Nah intinya kita mencegah adanya masuk kuman ke tubuh kita karena masuknya infeksi dan komponen-komponen dari kuman ataupun respons tubuh kita terhadap kuman tersebut itu bisa memicu munculnya atau memberatnya penyakit autoimun
termasuk penyakit Hashimoto Hashimoto thyroiditis. ini ya. Jadi banyak banget yang harus, ya memang harus dijaga sih. Nggak cuma yang sudah sakit ya, yang masih sehat juga harus jaga. Kita lanjut lagi, tapi kita harus baca pertanyaan dari pemirsa dulu lewat DM Instagram. Ini dari @diana, aku bacakan ya dok ya. Dok, kalau kita sudah tes ANA untuk menegakkan diagnosis Hashimoto, apa masih perlu tes anti TPO atau tidak? Oke, dari Mbak Diana, silakan Oke. dok. Mbak Diana, oke. Kebetulan Mbak Diana diperiksakannya ANA ya. Ya. ANA itu adalah anti-nuclear antibody. Antibody terhadap komponen inti sel. Jadi sel itu ada membrannya, ada cairan yang di luar, ada inti, ada cairan yang di inti. Nah, ini ANA itu adalah antibody terhadap komponen di inti. Oke. Orang banyak yang salah paham bahwa dipikir ANA menjadi identitas autoimun. Padahal Dipikir kalau punya ANA positif artinya pasti autoimun, padahal bukan. Dan tidak semua penyakit autoimun itu terkaitnya dengan ANA. Oke. Masing-masing penyakit autoimun akan punya pola yang berbeda-beda. Bahkan ada penyakit autoimun yang tidak bisa dideteksi dari pemeriksaan darah. Nah, kalau penyakit Hashimoto sebenarnya berangkatnya pertama kali dari kita mendapatkan gangguan hormon tiroid dulu. Jadi apakah itu hipertiroid atau hipotiroid? Kemudian kita membuktikan adanya proses imun terhadap kelenjar tiroid. Dan itu bukanlah ANA pemeriksaannya. Justru bukan. Justru bukan ANA. ANA akan menjelaskan penyakit autoimun lain, tapi bukan tiroid. Dan memang betul bahwa sering penyakit autoimun tiroid, misalnya Hashimoto ini, bersamaan dengan penyakit autoimun lain yang di kelompok ANA begitu ya. Tapi dengan adanya ANA tidak bisa menyatakan seseorang Hashimoto. Untuk antibodi yang lebih spesifik terhadap kelenjar tiroid dan berkaitan dengan penyakit Hashimoto, pemeriksaan antibodinya adalah anti TPO atau anti TG, anti tiroksin peroksidase, TPO itu sama anti TG, tiroglobulin. Itu adalah pemeriksaan antibodi yang lebih spesifik terhadap kelenjar tiroid yang akan menjelaskan, oke, sekarang ada kerusakan kelenjar tiroid oleh proses autoimun yang spesifik terhadap kelenjar tiroid. Begitu cara diagnosisnya. Jadi memang harus TPO nih, mau nggak mau ya? Ya, kalau Karena mau ANA diperiksakan. bukan pemeriksaan yang tepat untuk si Hashimoto. Nah ini menarik sih sebelum kita masuk ke Hashimoto. Jadi tidak semua autoimun ANA-nya positif. Betul. Nah, karena masih banyak yang beranggapan kalau ANA-nya negatif berarti nggak autoimun. Salah banget. Salah banget. Salah banget. Salah banget, itu harus diluruskan ya. Jadi memang sekompleks itu ya pemeriksaannya. Karena memang ya banyak banget sih jenisnya ya. Jadi untuk Mbak Diana tadi sebaiknya memang dianjurkan langsung deh tes TPO ya untuk jelasnya seperti apa. Oke, semoga menjawab ya Mbak Diana ya. Nah dok, berarti tadi kalau dokter bilang bahwa bisa loh memang ada kayak multi autoimun dalam tubuh seseorang, khususnya yang si Hashimoto. Ini biasanya nempelnya sama autoimun jenis apa dok? Oke, kalau di literatur banyaknya dengan diabetes tipe 1. Jadi penyakit autoimun yang menyerang pankreas, yang menyebabkan pankreasnya rusak sama sekali dan tidak menghasilkan insulin. Jadi pasien yang tipe seperti ini pasti obatnya harus insulin, nggak bisa pakai obat-obatan minum yang lain. Itu diabetes tipe 1 atau rheumatoid arthritis. Penyakit rheumatoid arthritis itu autoimun menyerangnya sendi. Sendi, betul. Kemudian sama lupus. Ya, tapi kalau secara pola di masyarakatnya dilihat seperti itu. Dan memang sudah dilihat itu pola gennya seperti yang saya sebutkan tadi. Ada nih kode-kode genetik seperti ini, kode genetik AABB misalnya atau SSRR. Itu ketemu di pasien yang punya Hashimoto, punya RA, punya SLE gitu. Jadi memang nggak ada satu gen yang khusus untuk penyakit ini. Jadi memang seperti klaster gitu, seperti kelompok penyakit autoimun. Nah ini mungkin yang banyak orang takuti gitu ya, ketika dia berobat terus dia tahu nih banyak ya jenis autoimun menyatu dalam tubuhnya, banyak dong obat-obatan saya gitu ya. Gimana nih dok, separah apa? Karena banyak orang takut minum obat secara rutin, nanti ginjalnya rusak lah, nanti ada masalah lah di organ-organnya. Sedangkan untuk penyakit autoimun yang kronis ini kan memang ya seumur hidup, gimana dok? Ya. Nah sekarang pengobatan penyakit autoimun itu akan berbeda-beda sih, tergantung dari jenis penyakit autoimunnya. Katakanlah misalnya kita membicarakan penyakit Hashimoto saat ini, yang sudah di fase hipotiroid, di mana kelenjar tiroidnya tidak bisa lagi memproduksi hormon tiroid yang cukup. Yang kita berikan obatnya adalah suplementasi atau obat hormon pengganti hormon tiroid yang tidak diproduksinya lagi.
Karena statusnya seperti suplementasi dan struktur kimianya itu sangat menyerupai dengan yang kita produksi alami di tubuh, itu nggak ada masalah apa-apa. Oke. Kalau kita konsumsi jangka panjang nggak akan bikin yang namanya mitosnya rusak. Minum obat jangka panjang bikin ginjal rusak, Ya, liver mitos rusak. tuh ya. Itu nggak ada dalam konteks ini gitu, karena obat yang diberikan ini seperti menggantikan hormon yang kita nggak punya. Justru kalau nggak minum bisa rusak. Iya, bisa rusak semuanya, jantungnya rusak dan lain-lainnya rusak gitu ya. Oke. Nah, tapi kan ada penyakit autoimun yang jenisnya lain, yang dimana ada proses peradangan terus menerus yang merusak organ, katakanlah misalnya peradangan yang merusak ginjal, sehingga kita harus memberikan obat menekan sistem imun untuk menekan peradangan yang merusak ginjalnya tersebut. Nah, itu obat-obat yang menekan imun seperti obat-obatan steroid, obat-obatan imunosupresan. Nah, itu memang efek sampingnya beda sih, bukan merusak ginjal, bukan merusak liver, tapi bisa menyebabkan infeksi, begitu, atau ya di kemudian hari risiko kankernya lebih tinggi gitu. Jadi ya pada dasarnya tentu pengobatan akan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien ini. Jenis penyakitnya apa, prinsip pengobatannya seperti apa, itu akan berbeda-beda dan dokter pasti akan memberikan pengobatan yang memang terbaik yang dibutuhkan untuk pasiennya, dan nggak akan mungkin memberikan pengobatan yang lebih banyak bahayanya loh daripada manfaatnya gitu, itu nggak mungkin. Selama obatnya memang masih dalam pantauan dokter aman ya, karena dokter juga pikirin semuanya dosisnya, terus istilahnya desain untuk pasien tersebut sudah dipikirkan, jadi nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Nanti kita lanjut lagi dok ya, tapi setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang Hashimoto dan masih bersama dengan dokter kita, Dr. Suzy Maria SPPD, KI, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Oke, dok, tadi ya memang harus berjuang seumur hidup, harus harus minum obat seumur hidup, ya nggak sih? Gimana kalau nggak disiplin? Akan ada perburukan nggak? Kan sering banget nih, aduh ya udahlah kayaknya lagi baik-baik aja, stop aja, skip obatnya. Akan berpengaruh besar nggak sih untuk teman-teman yang memang autoimun? Sayangnya iya. Iya, jadi kalau konteksnya misalnya penyakit Hashimoto ya, ketika seharusnya kita memberikan suplemen untuk mempertahankan kadar hormon tiroidnya normal, itu tidak kita berikan, kan kadar hormon tiroidnya jadi turun. Mungkin kita ketika merasa nggak ada gejalanya gitu ya, dia tenang-tenang aja dan skip obatnya selama sekian waktu, sekian bulan atau sekian tahun, itu kan kerusakan di jantungnya tetap terjadi. Betul. Kan dia nggak sadar, nggak ada gejalanya di awal. Nanti datang-datanglah dengan gagal jantung misalnya gitu. Jadi itu memang hal yang tolong sekali jangan dilakukan untuk teman-teman yang sudah terdiagnosis penyakit autoimun dan sudah dianjurkan dokter untuk mendapatkan pengobatan. Karena nanti efeknya macam-macam ya. Kadang-kadang kayaknya baik-baik aja, tiba-tiba jantungnya masalah, ginjalnya rusak. Ini terjadi mungkin karena itu ya, pertama screeningnya nggak ada, atau sebenarnya udah tahu tapi nggak disiplin minum obatnya gitu ya. Nah dok, ada nggak sih remisi kalau istilahnya kalau untuk si autoimun jenis ini? Oke, kalau remisi itu kan artinya, gini. Jadi penyakit autoimun kan kita tidak pernah bilang sembuh ya. Betul, nggak pernah. Tidak ada kata cure gitu, karena selamanya dia kita sebut sebagai penderita autoimun, penderita Hashimoto lah, atau penderita lupus lah, itu selamanya ada di dia, menjadi identitasnya. Tetapi ada kondisi penyakit yang penyakitnya itu tenang sekali, tidak ada gejala, tidak ada kerusakan di tubuh, dan bisa saja itu dicapai dengan obat dosis yang rendah atau tanpa obat sama sekali. Sayangnya pada penyakit Hashimoto kita tidak bisa menyebut yang namanya remisi. Karena kan konteks pengobatannya tadi adalah kita bukan memberikan obat untuk turunkan peradangan kan, tetapi kan kita mengobatinya untuk menggantikan hormon tiroid yang sudah tidak diproduksi cukup tadi gitu. Jadi selamanya dia akan terus disuplemen dengan obat gitu. Jadi mungkin tidak tepat kalau kita menggunakan istilah remisi pada kasus Hashimoto ini. Karena memang hanya bisa membuat dia stabil aja gitu ya. Hidupnya ya yang apa yang nggak bisa diproduksi digantikan. Betul. Begitu. Jadi nggak tiba-tiba jadi bisa memproduksi lagi gitu nggak ya? Nggak bisa. Oke.
Oke, jadi memang penting banget nih untuk terus berkonsultasi, untuk terus minum obat sesuai anjuran. Karena kalau enggak berarti yang nggak bisa diproduksi itu ya nggak tergantikan. Ya. Dan efeknya bisa macam-macam ya dok. Macam-macam. Oke. Nah dokter tadi sempat menyinggung tentang kehamilan. Nah berarti untuk orang yang Hashimoto dan mau program hamil, apa yang harus dilakukan? Apakah pengobatannya juga selama kehamilan tetap berjalan? Ya, jadi tentunya sebelum memasuki fase hamil, dokternya sudah harus mendapatkan dosis hormon tiroksin yang dia butuhkan. Oke. Jadi obatnya itu sudah mencapai dosis yang memang bisa untuk mencapai kadar hormon tiroid yang normal di darah. Nah setelah itulah baru dia mempersiapkan kehamilan. Pada fase hamil, dengan adanya plasenta, dengan adanya janin di dalam, itu kadar hormon di tubuh itu bisa berubah lagi. Dan mungkin dokter akan menyesuaikan lagi dosis obat tiroid yang diberikan tersebut. Jadi selama hamil pun dokter akan monitoring supaya selama hamil dia juga mencapai target kadar hormon yang diinginkan. Itu supaya apa? Supaya hamilnya sehat, janinnya juga sehat, lahirnya cerdas. Bisa dibayangkan kan? Kalau misalnya dia keadaannya hipotiroid nih, hamil, bagaimana perkembangan otak janinnya? Oh ya. Ya kan? Jadi itu suatu kondisi yang memang harus dipersiapkan dan dipertahankan selama fase hamil. Dan nanti setelah anaknya lahir pun anaknya harus langsung di screening hormon tiroidnya bagus apa tidak. Harus langsung? Ya. Karena bisa mengganggu kualitas otak si janin juga ya dok ya? Ya. Apa yang mungkin terakhir nih dok, faktor apa yang bisa terjadi pada si janin? Apakah Hashimoto juga atau akan ada yang lain? Bisa yang lain juga. Oke. Ya, tapi paling sering tentu yang karena dia baru lahir, yang hubungannya paling dekat adalah tiroid dulu yang di screening oleh dokter gitu ya. Nanti ada programnya tuh dari dokter anak. Apa saja yang harus diperiksa dan kapan pemeriksaannya. Tapi kemudian anaknya kan tumbuh besar, dewasa gitu ya. Kan kita ingat lagi tuh backgroundnya penyakit autoimun. Penyakit gen, ada faktor genetiknya, faktor risiko, dan dia itu menjadi penyakit yang klaster, kelompok. Jadi kita tetap harus memantau, oh ini ada kemudian berkembang nggak dengan menjadi penyakit autoimun yang tidak hanya terkena di tiroid, tapi juga bisa terkena di organ lain. Oke, baik. Jadi memang kayaknya harus benar-benar di screening awal agar nggak ada kondisi yang lebih buruk dari itu. Dokter, thank you sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah ya. Oke, pemirsa sekian perbincangan kita hari ini. Semoga tips dari dokter kita bisa berguna untuk Anda dan dicatat baik-baik. Saya Asjadika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan unggulan kami di DAI Plus. Saya Asjadika pamit undur diri. Sampai jumpa.